Intermediate Semani Lansot dari kolom 1 sampai dengan kolom 21. Hari ini kita akan kembali untuk beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu. Tapi kali ini Encik Titin yang tidak sendiri. Encik Titin punya satu orang teman yang akan Encik Titin mau panggil berteman sama-sama dengan Encik Titin untuk memandu ibadah sekolah minggu di saat ini. Nah, Encik undang Joka, Kakak Mea, ayo. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih dan diberkati Tuhan, semua siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, Encik undang ke semua bangkit berdiri. Torang mau memuji Tuhan sambil gerak-gerakkan itu badan supaya sehat dan kuat. Kita angkat pujian, bila kau senang, hatiku bahagia. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara menyatakannya? Tuhan berikan hidup padaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Aha, pertama dengan tangan. Gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Aha, kedua dengan kaki. Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Aha, ketiga dengan badan. Pegang pundak teman, gerakan ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku. Mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang dikasih dan diberkati Tuhan, bagaimana? Udah menyanyi pakai gerakan tadi? So lelah? Tanya anda Kang, sobat suar? Belum, mau tanya dulu Pak Kakak Mea. Sobat suar? Masih boleh. Nah sekarang torang mau senam ayat. Kenapa Encik bilang senam ayat? Karena sambil torang bicara tentang ayat firman Tuhan, torang mau pakai gerakan supaya tuh badan masih tetap bergerak untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sambil olahraga, torang juga akan menyatakan kebenaran tentang firman Tuhan. Ya, pasukan Kristus, siap? Mana gerakan yang sempurna, sikap tubuhnya? Siap semua? Ya, kita mulai. Gerakan kiri dan kanan, jalan di tempat. 1, 2, 3. Kiri, kanan, kiri, kanan. Pergi ke surga, itu tempatnya. Ke surga itu tempatnya. Tuh ke sana hanya anugerah. Ke sana hanya anugerah. Iman kunci dari segalanya. Iman kunci dari segalanya. Tak ada jalan yang lainnya. Ada jalan yang lainnya. Dengar Injil sebentar lambat. Dengar Injil sebentar lambat. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8. Yesus jalan. Yesus jalan ke surga. Ya, bagaimana? Gampang, Kang? Ya, sebentar. Untuk kali yang kedua, sebentar orang juga masih mau senam ayat dengan ayat yang berbeda. Sudah kamu lumayan. Sekarang torang mempersiapkan torang pe hati, torang pe pikiran, torang pe segenap tubuh ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Torang akan bercakap-cakap dengan Tuhan dalam doa. Untuk itu, Encik minta supaya anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah tenangkan diri untuk mendengar suara Tuhan. Tenangkan diri supaya torang bisa berbicara dengan teratur dalam doa dengan Tuhan Yesus. Dalam persiapan kita akan mengangkat pujian Ku Dicipta Mulia. Kenapa?
karena anak-anak sekolah minggu dicipta Tuhan dengan mulia. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang tahu menyanyi, ada yang tahu main musik, ada yang jago olahraga. Semua dicipta Tuhan dengan sempurna. Semua itu Tuhan inginkan agar apa yang kita miliki dipakai untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga satupun dari anak-anak tidak ada yang boleh berkata bahwa ada teman-teman yang tidak dicipta sempurna, tidak mulia. Karena di mata Tuhan semua adalah mulia. Kita angkat pujian ini sambil menyembah Tuhan. Kita rindu untuk menjadi penyembah Tuhan. Karena kita dicipta di dunia ini melalui mama dan papa bukan secara kebetulan, tetapi ada rancangan Tuhan untuk tujuan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita angkat sekali lagi pujian ini. Ku dicipta mulia menurut gambar dan rupa Tuhan.
kasih Tuhan Yesus. Engkau menciptakan kami anak-anak sekolah minggu mulia dan berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak sempurna, karena di dalam Tuhan Engkau menyempurnakan kami dengan segala kelebihan yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Meskipun berbeda satu dengan yang lainnya, Tuhan Yesus mau supaya apa yang Tuhan Yesus berikan dapat dipergunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dicipta Tuhan sampai hari ini, dengan anggota tubuh yang berfungsi dengan baik. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh menikmati kemurahan Tuhan. Kami ada saat ini dalam ibadah sekolah minggu. Meskipun hanya di rumah saja, masing-masing kami bersatu hati mau menyenangkan hati Tuhan. Puji-pujian kami, penyembahan kami, biar kiranya naik kepadamu Tuhan, untuk memuliakan Bapa di surga. Dan biarlah ibadah sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Getsemani Lansot dari kolom 1 sampai dengan kolom 21, boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak, sampai di sini tidak pernah bikin dosa. Kakaknya tidak berani mau angkat tangan, karena memang betul, nyanda ada satupun manusia yang di dunia ini, tak terkecuali anak-anak, yang nyanda pernah bikin dosa. Itu nyata, orang semua pernah bikin dosa. Apa? Orang aja bikin. Ya banyak kan. Ada yang jaman nyau ke orang tua, ada yang setahu jam memaki, ada yang mau dengar-dengaran pak orang tua, ada yang malas belajar, ada yang jaba dusta, masih banyak lagi Kang yang lain. Dan di surga dosa itu nih boleh ada. Nah, terus bagaimana dong? Orang nih boleh masuk surga? Boleh. Orang boleh masuk surga hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Nah, seperti janji Encik tadi, orang masih mau 6 ayat. Nah, siap. Pasukan Kristus, siap. Gerak. Apa yang Encik Titin mau baking, anak-anak mesti ikut. Tapi lebih dulu orang mau gerakan jalan di tempat sama-sama. Kiri, kanan. Orang mulai. 1, 2, 3. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Kita berdosa dan itu nyata. Kita berdosa dan itu nyata. Demikianlah hidup manusia. Demikianlah hidup manusia. Kita jatuh dan tak berdaya Kita jatuh dan tak berdaya untuk hidup secara sempurna. untuk hidup yang sempurna. Allah ingin kita ke surga. Allah ingin masuk surga. Hanya Yesus itu jalannya. Hanya Yesus itu jalannya. Yesus jalan. Yesus jalan ke surga. Yeay. Hanya Yesus saja jalan untuk ke surga. Oleh karena itu, saat ini kita akan menghadap Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Sambil Kak Nia akan iringi dengan instrumen Yesus Sahabatku, torang mau saat teduh sejenak, torang ingat-ingat lagi apakah dosa yang torang sobeking melawan kehendak Tuhan, dan setelah itu kita akan doa sama-sama. Rasakan bahwa Yesus sama-sama dengan torang saat ini. Yesus akan sangat senang jika anak-anak mau secara jujur mengakui setiap kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, baik terhadap mama, papa, kakak, adik kalau ada, oma, opa, bahkan saudara-saudara lain yang ada di rumah, terhadap teman-teman, amat terlebih terhadap Tuhan.
Yesus sahabat anak-anak. Tuhan Yesus mau untuk mendengar setiap pengakuan yang anak-anak sampaikan kepada Tuhan Yesus secara jujur, secara terbuka. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami anak-anak. Namun Tuhan, kami mengakui kepadamu bahwa kami seringkali melakukan kesalahan terhadap Tuhan. Lewat orang-orang yang ada di sekitar kami telah berdosa terhadap Tuhan. Kami menyakiti hati mereka, dan itu juga menyakiti hati Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, saat ini kami merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus. Memohon Tuhan Yesus mengasihani kami anak-anak. Ampunilah segala dosa-dosa kami, agar kiranya kami dapat terus menyenangkan hati Tuhan, melakukan dengan taat dan setia apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Dengarlah doa kami Tuhan, ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan secara jujur, Tuhan mau bahwa torang hidup berbuah bagi kesenangan nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Aku Berdosa Ditebus Tuhan. Aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku selalu berubah, 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 berubah. Tuhan Yesus mengubahku, berubah, 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 menyenangkan Tuhanku. Sekali lagi, aku berdosa ditebus Tuhan, hidupku jadi berubah, berbuat benar setiap hari, hidupku selalu berubah, 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 berubah. Tuhan Yesus mengubahku, berbuah, berbuah, berubah, menyenangkan Tuhanku. Anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, saat ini di tangan Ici Titin sudah ada Alkitab. Tiba saatnya orang semua menghafal ayat hafalan, membaca Alkitab, dan akan mendengarkan cerita. Tapi kali ini Encinya ada sendiri, ada bintang tamu yang akan membawakan cerita untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Getsemani Lanson. Siapa dia? Yereng, orang undang Engku Samuel Wangan. Halo, adik. Nah, sebelum orang mau ayat hafalan dan mau dengar cerita dari Engku Sam, orang mau doa dulu Engku Sam. Oke, Nancy. Orang mau doa bersama. Sikap berdoa bagaimana konten? Ya, untuk anak-anak kecil, Batita, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Untuk kelas besar dan kelas tanggung pasti sudah tahu. Dan orang siapkan hati untuk berdoa, dan doa akan langsung dipandu oleh Engku Sam. Adik-adik yang ada di rumah saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, sahabat anak-anak, terima kasih di pagi hari ini. Engkau begitu menyertai dan mengasihi kami semua.
Engkau memperkenankan kami untuk menikmati hari yang baru di hari Minggu yang kudus ini. Bapa Surgawi, saat ini kami semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang berada di rumah masing-masing. Kami rindu untuk mendengarkan suara Tuhan lewat membaca, mendengarkan cerita Alkitab, bahkan kami akan terlebih dahulu menghafal ayat Alkitab. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau mau menuntut kami semua. Kiranya kuasa Roh Kudus ada bagi kami sebagai anak-anak, sebagai guru-guru sekolah minggu, bahkan orang tua sebagai pendamping, agar supaya apa yang akan kami dengarkan, apa yang akan kami baca, apa yang akan kami hafalkan akan menjadi buah yang baik bagi kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu mau ayat hafalan dulu Kak. Uncle Sam boleh istirahat dulu nak. Ya, untuk ayat hafalan di pagi hari ini terdapat dalam Lukas 11. So, pegang Alkitab semua? Ya, silakan buka sama-sama Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Lukas ada di Perjanjian Baru. So, dapat semua? Lukas 11 ayat 9. Orang baca sama-sama. Sekali lagi, Lukas 11 ayat 9. Kita mulai. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Nah, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, ayat 9 ini berada dalam satu judul di Lukas 11 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13, yaitu hal berdoa. Berdoa kepada Tuhan dalam kerendahan hati untuk meminta sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Nah, Encik mau tanya, kalau anak-anak menginginkan sesuatu, mau minta pa mama deng papa, apakah anak-anaknya tidak perlu mau bilang pa mama deng papa karena pikir paling mama deng papa so tahu apa tuh anak-anak ada mau inginkan itu? Ya tentunya enggak Kang. Bagaimana mama dan papa mau tahu kalau anak-anaknya enggak sampaikan? Bagaimana mama dan papa mau tahu kalau anak-anaknya enggak minta? Dan bagaimana mama dan papa mau tahu kalau anak-anaknya enggak bertemu langsung dengan mama dan papa dengan kerendahan hati mau babuju meminta kepada mama dan papa? Tentu torang harus baku dapa dulu dengan mama dan papa dan torang minta dengan kerendahan hati. Tentu bukan cuma dengan asal-asal mau minta, tapi dengan sungguh-sungguh menyampaikan supaya mama papa tahu bahwa apa yang torang minta itu benar-benar yang torang butuhkan. Jadi nanti mama dan papa akan memilah-milah, ini dibutuhkan atau hanya diinginkan. Nah, nanti mama papa mau lihat mana yang tentu dibutuhkan, yang lebih mendesak, itu yang akan diberikan kepada anak-anak. Demikian juga dengan Allah kita. Allah kita menginginkan bahwa kita datang kepadanya dengan kerendahan hati. Bagaimana caranya datang kepada Tuhan? Lewat doa. Doa. Orang mencari Tuhan dalam doa, mengetuk pintu hati Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya apa yang torang minta, jika Tuhan berkenan, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Tentu saja nyandak bapaksakan. Tuhan akan melihat
apakah itu torang butuhkan, mana waktu yang tepat untuk diberikan, sehingga segala sesuatu akan sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Lukas 11 ayat yang ke-9 ini didahului dengan oleh karena itu aku berkata kepadamu. Aku ini siapa dia? Ya, dialah Allah kita, dialah Tuhan kita. Oleh karena itu Allah Tuhan berkata kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, sesiap untuk menghafal. Mari orang baca sekali lagi ayat hafalan ini. Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayatnya yang ke-9. Orang semua mulai hafal sama-sama kah? Tapi Enci mau lepas dulu Alkitab karena ada gerakan sederhana yang akan membantu anak-anak untuk menghafal ayat hafalan ini. Siap? Orang bilang dulu alamat ayatnya, baru ditutup lagi dengan alamatnya. Kita mulai. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat yang ke-9. Orang ulang sekali lagi. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lukas 11 ayat yang ke-9. Demikian ayat hafalan kita di hari ini. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali Uncle Sam boleh dapat berjumpa dengan adik-adik sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 21, walaupun cuma dari rumah masing-masing. Mungkin adik-adik sok kangen Kang datang pergi di ibadah sekolah minggu di gereja, baku dapat dengan enci-enci dengku di gereja, baku dapat dengan teman-teman di gereja. Mungkin ada juga adik-adik yang serasa bosan di rumah. So tahu mau baking apa, tapi tunggu dulu. Engkau mau tanya dulu. Sejauh ini walaupun di rumah masing-masing, masih ja baking tugas sekolah enggak? Masih ja bantu orang tua atau nyanda? Atau ada yang semulai bapontar, kong so mau di rumah. Sobab pergi sana pergi sini, padahal belum dapat suruh untuk keluar rumah. Nah, saat ini aku mau ingatkan dulu adik-adik, tetap dulu di rumah, tetap beraktivitas di rumah, tetap beribadah dulu di rumah, dan tidak ada salahnya orang semua saat ini walaupun cuma di rumah untuk minggu yang kesekian kalinya, walaupun orang di rumah dan tahu baking apa-apa, tapi orang boleh dapat bertatap muka lewat TV, lewat media sosial dari papa dan mama, atau dari sebagian besar adik-adik, walaupun juga dari handphone. Sebelum orang mau baca Alkitab, ada gambar yang engkau mau kasih lihat Pak adik-adik semua. Dan adik-adik coba jawab gambar apakah ini. Yang pertama, Pak, ini gambar apa? Ada yang tahu? Gampang sekali. Gambar ikan. Ikan apa? Adik-adik boleh mau terka sendiri, boleh jawab sendiri di rumah ikan apa. Nah, adik-adik biasanya ini ikan mama atau papa je baking masakan toh di rumah. Ada yang ikan jase bakar,
ada ikan jabeking deng kuah, ada ikan yang jagoreng. Aduh, sedap sekali Kang. Nah, adik-adik pasti banyak kali makan ikan di rumah. Nah, gambar yang kedua. Jeng jeng. Nah, gambar apa ini? Nak mungkin adik-adik nen tahu gambar apa ini. Ini gambar telur ayam. Banyak kali orang makan ini telur biasa, goreng mata sapi. Aduh, sedap sekali komang. Engkau suka sekali. Atau biasa aja seorang arik, atau ada juga telur rebus. Telur rebus yang habis itu neng kali orang tua jam pakai saus rica. Aduh, sedap sekali komang. Dan telur ini berkhasiat, bergizi untuk torang pebadan. Jadi adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, torang solia tu dua gambar tadi, ada ikan dan ada telur. Nah, adik-adik, dari dua gambar ini, dua bahan makanan tadi mungkin torang dapat berpikir, pernahkah Tuhan menceritakan tentang ikan dan telur secara bersama-sama? Pernahkah adik-adik membaca? Nah, saat ini lewat dua gambar tadi, orang akan belajar bahwa ternyata Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya lewat telur dan lewat ikan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari bersama orang membuka Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di saat ini diambil dari Lukas. Lukas di Perjanjian Baru. Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, demikian kita semua telah membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 9 sampai ayatnya yang adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Orang tadi sudah membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita sangat menarik. Nah, sebelumnya adik-adik, kenapakah Tuhan bisa mengatakan hal yang demikian kepada murid-muridnya? Orang mesti belajar terlebih dahulu. Pada waktu itu adik-adik, Tuhan Yesus ada di suatu tempat untuk berdoa. Kemudian adik-adik, murid-murid dari Tuhan Yesus itu datang. Dan pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus bertanya dan meminta kepada Tuhan. Dikatakan begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Apa jawab dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa, satu doa yang sampai saat ini orang sering ucapkan bersama. Orang ucapkan itu doa seringkali di akhir doa syafaat atau di akhir doa umum. Adik-adik tahu doa apa itu?
Ya, doa Bapa kami. Nah adik-adik, setelah itu mulailah Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya dan sangat berguna untuk orang semua. 3 kata utama: mintalah, carilah, dan ketoklah. Tadi empuk so baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13 untuk orang semua. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, apa sih sebenarnya maksud dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan untuk orang semua yang masih diberikan kesempatan hidup saat ini? Nah, adik-adik pernahkah melihat sebuah gambar animasi? Ada seorang anak kecil yang menangis karena DP mainan rusak. Boleh orang mau bilang misalnya DP Popi kelinci rusak. Kok itu anak itu menangis? Tuhan, kita pe mainan kita pe Popi kasih yang so rusak. So nen tahu siapa mau kasih. Papa dan mama belum mau kasih. Kok nak ada teman bermain kita selain daripada Popi kelinci ini? Kemudian ada ilustrasi datang teman-teman. Tuhan Yesus yang datang kepada anak kecil itu dan mengatakan bahwa tenanglah, ada pengganti yang Tuhan sediakan bagimu. Dan di belakang itu ada boneka yang besar sekali yang Tuhan sediakan untuk anak kecil itu. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi permintaan kita semua. Tapi adik-adik yang dikasihi Tuhan, satu hal yang Tuhan minta untuk orang semua lakukan dalam kehidupan, meminta kepada Tuhan. Nah, adik-adik terus ada pertanyaan. Oh, kita pote engku boleh meminta. Berarti kalau kita semua minta apa yang kita mau, berarti kita semua dapatkan apa yang kita suka? Tidak seperti itu adik-adik. Torang saat ini belajar bahwa ketika torang meminta kepada Tuhan, kepada orang tua, torang tidak meminta dengan memaksa. Karena kalau torang meminta dengan memaksa, maka Tuhan tidak akan memberikan. Kalau torang meminta dengan memaksakan kepada torang pe papa, torang pe mama, maka orang tua pun tidak akan melihat itu sebagai torang pe kebutuhan. Karena Tuhan lewat torang pe orang tua, lewat torang pe keluarga, torang pe orang-orang terdekat sangat tahu adik-adik apa yang torang semua butuhkan. Ketika torang meminta, bagaimana caranya torang meminta kepada Tuhan? Torang meminta kepada Tuhan dengan satu hal yang sederhana, yaitu berdoa. Ya betul, berdoa. Karena dengan doa, itulah jalan torang berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mendengar apa yang torang sampaikan dari doa. Tuhan Yesus itu mendengar apa yang keluar dari torang pe hati masing-masing. Ketika torang berdoa dengan papa, dengan mama di rumah, maka torang membangun hubungan dengan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang sebesar, yang sesadikilai semua remaja, semesti belajar berdoa sendiri. Bukan untuk berkumpul sama-sama, tapi mulai dari hal yang sederhana. Berdoa, bangun pagi berdoa, makan berdoa, sebelum beraktivitas berdoa, bahkan sampai sebelum tidur, torang so di atas koi, torang berdoa kepada Tuhan. Apa suka engkau yang torang mesti doakan? Nah, torang berdoa sesuai apa yang torang jalani. Torang bersyukur yang pertama kepada Tuhan, karena Tuhan ada kasih kesempatan torang boleh dapat beraktivitas di rumah. Torang berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan untuk torang semua untuk beraktivitas.
Torang berterima kasih kepada Tuhan karena lewat doa torang kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepintaran untuk dapat melakukan apa yang torang inginkan setiap hari. Teman-teman, ada satu tokoh Alkitab yang meminta kepada Tuhan tetapi bukan harta, bukan kekayaan. Adik-adik mulai dapat raih apa yang ku maksudkan? Pernahkah adik-adik dengar tentang Raja Salomo yang Tuhan pakai dengan luar biasa? Raja Salomo sering berdoa kepada Tuhan, sering berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi ketika hal meminta, Raja Salomo nyenyak meminta kekayaan, nyenyak minta uang, nyenyak minta harta. Apa yang Raja Salomo minta? Apa adik-adik? Hikmat dari Tuhan. Sehingga apa jadinya? Raja Salomo diberikan hikmat yang begitu luar biasa oleh Tuhan Allah, sehingga lewat hikmat yang Tuhan beri kepada Raja Salomo dapat memerintah bangsa Israel pada waktu itu dengan penuh kebijaksanaan. Sehingga pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam kasih karunia Tuhan. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam torang pembacaan saat ini, tadi di awal Engku so bilang ada dua bahan yang sering torang gunakan, sering torang pakai, dan masuk di perumpamaan dari Tuhan Yesus. Dalam torang pembacaan tadi, sama seperti apa yang Tuhan katakan, ketika ada anak yang meminta ikan, tidak akan diberikan ular oleh orang tuanya. Sebaliknya juga, kalau ada yang anak meminta telur, tidak akan diberikan kalajengking. Adik-adik, torang saat ini belajar bahwa orang tua yang ada di rumah sangat paham, sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan dari adik-adik di rumah. Orang tua adalah wakil dari Tuhan untuk menjadi torang pelindung. Maka torang mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua, taat dan setia. Bantu pak orang tua, jaga torang pe adik kalau torang ada adik. Sesenang pak torang pe opak deng omak yang mungkin ada di rumah. Torang baik-baik pak torang pe papak deng mama, sehingga nantinya ada kasih karunia yang Tuhan berikan nantinya. Karunia dan Tuhan memberikan berkat untuk adik-adik semua. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Guru Agung, torang pe sahabat sejati, memberkati adik-adik, anak sekolah minggu Jemaat Getsemani Lansot, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Demikian cerita dan pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Wah, senang sekali. Di hari Minggu ini, di ibadah sekolah minggu, torang semua mendengarkan bersama tadi cerita dari Engku Sam. Kenapa kita berdoa, kan tadi bagaimana cara berdoa, kemudian hal apa saja yang dapat kita minta kepada Tuhan dalam doa. Ada contoh tadi Raja Salomo, bagaimana meminta kepada Tuhan, minta hikmat dan bijaksana. Itu anak-anak juga bisa lakukan di rumah. Bagaimana berdoa, caranya seperti apa, dan tentunya jangan berpaksa jangan berpaksa Pak Tuhan. Segala sesuatu biarlah terjadi seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Ya. Terima kasih untuk saya Sama-sama. sudah membawakan cerita, membagikan berkat bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di Getsemani Lansot di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga Ici. Shalom, shalom. Anak-anak yang dikasih dan diberkati Tuhan, tibalah saat ini kita akan memberikan persembahan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah lebih dulu berbuat baik bagi kita. Bukan hanya memberikan apa yang kita butuhkan, tetapi lebih daripada itu Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya bagi torang semua, sehingga torang selamat dan layak untuk masuk surga. Torang berikan persembahan saat ini, tapi juga kita akan memberikan segenap tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dengan puji-pujian, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
sudah mendekati penghujung dari ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Sebelum kita berdoa bersama mengakhiri ibadah sekolah minggu, ada beberapa pengumuman yang akan Encik sampaikan melalui ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk pengumuman yang pertama disampaikan kembali kepada anak-anak sekolah minggu bahwa ibadah sekolah minggu tidak pernah libur. Ya, ibadah sekolah minggu Gemim Getsemani Lansor akan tetap berlangsung walau hanya diikuti oleh anak-anak di rumah saja karena kita belum dapat bertemu di gereja. Ibadah sekolah minggu akan dimulai setiap pukul 7.30 pagi atau jam setengah 8 yang dapat anak-anak ikuti lewat channel 10 dari keluarga TV kabel, keluarga Lontong Mendagi. Anak-anak juga bisa mengikutinya lewat YouTube. Nanti bisa minta bantuan dari mama dan papa atau kakak. Ya sudah kak, ya ampun. Saya tutup jurnal apa sih? Cuma itu dua kak. Nanti mau kan? Untuk itu dimohon juga bantuan dari para orang tua untuk dapat memfasilitasi anak-anak agar supaya anak-anak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah dengan fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan oleh anak-anak sehingga mereka bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, termasuk Alkitab. Dan untuk pengumuman yang berikutnya, Encik sampaikan kepada anak-anak sekolah minggu kelas besar dan kelas tanggung yang sudah mengikuti pelatihan Kids EE walaupun hanya baru satu kali dilakukan karena kita sudah berada dalam masa pandemi corona. Anak-anak sudah sempat mendapat pada pertemuan yang pertama itu sudah sempat mendapat traktat EE Kids. Oleh karena itu Encik harap buku traktat ini tidak hanya disimpan saja, tetapi anak-anak bisa terus mempergunakannya, dapat menginjil kepada orang-orang yang ada di rumah lewat traktat Kids EE. Apa saja yang disampaikan? Yang disampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam rumah bisa sesuai dengan apa yang tertulis dalam traktat Kids EE. Jangan ada menambahkan atau mengurangi. Bisa sambil memperlihatkan gambarnya dan bisa sambil menyampaikan apa yang tertulis dalam traktat Kids EE. Kemudian nanti akan diakhiri dengan berdoa bersama. Kemudian ada tantangan, ada lomba yang dilaksanakan oleh Kids EE untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Getsemani Lansor. Tapi untuk penyampaian mengenai ketentuan lomba itu akan disampaikan lewat media sosial, lewat Instagram maupun lewat Facebook. Yang akan Encik sampaikan dan menandai dari anak-anak sekalian ataupun nama orang tua. Nanti anak-anak bisa ikut dan cluenya yang akan dilombakan untuk anak-anak yaitu senam ayat yang tadi orang sobeki senam ayat. Kemudian yang kedua gerakan semai. Gerakan tetapi juga sambil menghafalkan gerakan semai. Apa itu semai? Surga, manusia, Allah, Yesus, iman. Orang ulang lagi Kak, apa itu semai? Surga, manusia, Allah, Yesus, iman. Tetapi ada yang akan dihafalkan perkataannya dan ayat-ayat hafalannya. Tapi ketentuannya nanti akan Encik Titin sampaikan lewat media sosial. Dan untuk akhir pengumuman ini, Encik Titin atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Getsemani Lansor, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak
yang terus memberi diri bagi pelayanan anak, pemberitaan firman untuk anak-anak. Yang pertama, bagi Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh pelayan khusus, pegawai, dan kostor. Kemudian terima kasih juga kepada keluarga Lontok Mandagi yang setiap hari Minggu channel 10-nya diberikan untuk tayangan ibadah sekolah minggu. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Nia. Terima kasih Kak Nia karena lewat talenta yang Tuhan berikan untuk bermain musik dapat membantu guru-guru sekolah minggu untuk dapat mengiringi lagu-lagu pujian dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati Kak Nia. Terima kasih juga disampaikan kepada Angku Sam yang sudah cerita tadi, karena Angku Sam setiap ibadah sekolah minggu, Angku Sam yang jarekam. Kemudian Angku Sam juga yang membuat videonya supaya tampilannya menjadi baik dan enak ditonton untuk anak-anak di rumah yang ditayangkan setiap hari Minggu. Terima kasih Angku Sam. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah, saat ini kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita akan berdoa, dan sekali lagi Enci Titin minta bantuan dari Angku Sam untuk dapat memimpin doa tutup ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama meskipun jarak memisahkan kami. Anak-anak sekolah minggu berada di rumah masing-masing, begitupun dengan guru-guru sekolah minggu, dengan kami yang ada di tempat ini. Tetapi ya Tuhan, kami percaya Engkau mengikat kami semua dengan kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, Tuhanlah yang menjadi saluran berkat kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh dapat beribadah bersama, kami boleh dapat bernyanyi bersama, kami boleh dapat menghafal ayat bersama, kami boleh dapat berdoa bersama. Semua karena Tuhan yang memampukan kami. Kiranya lewat ibadah sekolah minggu di saat ini, kami semua akan menjadi anak-anak yang semakin taat dan setia kepadamu, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, terlebih juga kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, di mana Engkau memberikan kami damai sejahtera. Bapa Sorgawi, di saat ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Jemaat Gemim Getsemani Lansot, dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan, meskipun anak-anak sekolah minggu berada di rumah masing-masing dengan aktivitas mereka yang beragam, tetapi ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, Tuhan, tuntunlah anak-anak sekolah minggu, agar supaya apapun yang dilakukan, entah itu belajar, entah itu beraktivitas bersama-sama dengan orang tua, semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan dan diberkati. Begitupun dengan orang tua kami, Tuhan Yesus, Engkau jaga dan sertai Papa dan Mama kami, pun dengan keluarga kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, sanak saudara kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau memberkati mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang terbaring lemah, terlebih khusus untuk orang-orang yang mungkin saat ini sedang menderita sakit karena virus COVID-19. Kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter, yang pasti menyembuhkan semua orang yang meminta pertolongan daripadamu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, kiranya kami Engkau tetap anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga meskipun di rumah kami dapat beraktivitas dengan baik, dengan tubuh yang sehat dan kuat. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya, malapetaka, kejahatan, kesakitan, kecelakaan, serta kuasa-kuasa kegelapan, karena kami percaya kuasa Tuhan di atas segala-galanya yang memberikan kami perlindungan dan damai sejahtera. Maka inilah doa kami, sambil Tuhan kami bermohon Engkau memberkati Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Getsemani Lansot, Penatua, Komisi, guru-guru sekolah minggu, sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Di masa-masa ini ya Tuhan,
tetap buat kami taat dan setia lewat pelayanan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan lagu yang berkata, Generasi bagi Kristus. Siapakah generasi itu? Ya, anak-anak sekolah minggu di seluruh dunia, anak-anak sekolah minggu di Gemim, termasuk di dalamnya anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Getsemani Lansot. memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Terima kasih Kakak Mea. Shalom. Dah.